Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haniatul Khairiyah dengan NRP 602-624-2003 akan mempresentasikan klasifikasi suara lingkungan untuk menentukan kategori audio menggunakan metode YMNet dan jaringan saraf dance. Latar belakang permasalahan yaitu ESC menjadi tantangan karena suara alam sangat variatif, tumpang tindih, dan terkadang berkualitas rendah. Tujuannya untuk membangun model klasifikasi suara lingkungan dengan memanfaatkan embedding dari YAMNet sebagai fitur dan jaringan saraf dance sebagai pengklasifikasi. Dataset yang digunakan dari Environmental Sound Classification 50 yang tersedia secara publik di Kaggle, terdiri dari 2000 klip, berdurasi 5 detik, yang terbagi dari 50 kategori seperti suara hewan, suara manusia, suara alam, serta kebisingan perkotaan. Nah, setiap kategori memiliki 40 klip audio yang terdapat label dan informasi tambahan seperti volt untuk cross-validation. Metodologi pengerjaan yang pertama, preprocessing audio. Audio diperluas dengan augmentasi acak, termasuk perubahan pitch, perubahan kecepatan, dan penambahan noise kecil. Tujuannya meningkatkan variasi data agar model lebih kuat. Yang kedua, ekstraksi fitur dengan YMNet. Setiap klip diproses menggunakan YMNet untuk menghasilkan embedding. Nilai embedding diperoleh dari rata-rata seluruh frame, sehingga tiap klip memiliki satu vektor fitur. Yang ketiga, encoding dan pembagian dataset. Kategori diubah menjadi one-hot encoding. Dataset dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 70% untuk train, 15% untuk validasi, dan 15% untuk tes. Yang keempat, pelatihan model. Model menggunakan Dense Neural Network dengan input embedding YAMNet, optimizer Adam, dan loss categorical cross entropy digunakan dengan batch size 16. Yang kelima, evaluasi model. Kinerja dinilai menggunakan precision, recall, advanced score, serta conversion matrix untuk melihat hasil tiap kategori. Dan yang terakhir, testing. Model diuji pada data yang tidak pernah muncul selama pelatihan agar hasil benar-benar mencerminkan kemampuan generalisasi. Arsitektur dari model yang pertama, input layer. Model menerima vektor embedding berukuran 1024 yang dihasilkan oleh YMNet. Nah, vektor ini menjadi representasi fitur dari setiap klip audio. Yang kedua, hidden layer. Lapisan pertama menggunakan DEN 1024 neuron dengan aktivasi ReLU, kemudian distabilkan dengan batch normalization, dan diberi dropout 0,5 untuk mengurangi overfitting. Setelah itu, lapisan kedua menggunakan DENS 512 neuron dengan ReLU dan kembali dilengkapi batch normalization serta dropout 0,5. Nah, kombinasi ini membantu model belajar pola dari embedding sambil menjaga generalisasi. Yang ketiga, output layer. Lapisan akhir berupa dense dengan jumlah neuron sesuai total kategori, lalu menggunakan softmax untuk menghasilkan probabilitas tiap kelas. Hasilnya menunjukkan kategori mana yang paling mungkin untuk setiap klip audio. Berikut hasil untuk kurva akan saya jelaskan setelah mendemonstrasikan code. Hasil akhir dari model ini mencapai akurasi 75%. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut setelah demonstrasi kode berikut. Selanjutnya, kode yang saya gunakan, fungsi load audio adalah gerbang masuk audio ke dalam sistem. Nah, audio diubah ke 16 kHz agar sesuai dengan kebutuhan YMNet, lalu dikonversi ke format float 32. Di samping itu, saya memiliki fungsi augment audio yang memberi variasi pada sinyal audio. Efek yang dipakai antara lain pitch shifting, time switching, dan penambahan noise ringan. Tujuan utamanya adalah memperkaya variasi sinyal agar model lebih mampu mengenali kategori suara di kondisi yang lebih luas, tidak hanya kondisi saat data dikumpulkan. Di sini saya memasukkan komponen kunci pipeline YAMNet
Model pre-train ini berfungsi sebagai ekstraktor fitur. YMNet sudah dilatih pada dataset besar sehingga mampu menghasilkan embedding berkualitas tinggi dari sinyal audio. Fungsi ekstrak YMNet embedding menjalankan YMNet terhadap sinyal audio dan mengambil keluaran berupa embedding frame by frame. Kemudian seluruh embedding yang mewakili setiap frame dirata-ratakan sehingga mendapatkan satu vektor representasi yang ringkas untuk satu file audio. Vektor inilah yang nanti menjadi input bagi model dance classifier. Di bagian ini, pipeline mulai memproses seluruh file satu persatu. Audio dibaca, lalu embedding diekstrak menggunakan YAMNet. Setiap embedding disimpan dalam list X dan labelnya disimpan pada Y-labels. Setelah seluruh embedding terkumpul, label string diubah menjadi angka menggunakan label encoder, lalu dikonversi menjadi bentuk one hot agar siap digunakan dalam pelatihan model klasifikasi. Setelah embedding selesai, dataset dibagi menjadi 3 bagian. Tes dipisahkan 15% dari total untuk evaluasi akhir. Sisanya dibagi lagi menjadi train dan validation. Pembagian dilakukan secara stratified agar distribusi kelas tetap merata pada semua subset. Selanjutnya, model ini adalah classifier yang menerima embedding dari YAMNet sebagai input. Arsitekturnya terdiri dari dua lapisan dense besar, 1024 dan 512 neuron, masing-masing dipasangkan dengan batch normalization serta dropout untuk mengurangi overfitting. Bagian output berupa softmax yang mengeluarkan probabilitas untuk setiap kategori. Model ini hanya melatih classifier, bukan YAMNet. YAMNet berperan sebagai external feature extractor pada tahap sebelumnya. Setelah model dibuat, dikompilasi menggunakan optimizer Adam dan loss categorical cross entropy, kemudian ditampilkan ringkasannya lewat model summary. Dua callback ini bekerja sebagai kontrol otomatis selama training berlangsung. Early stopping menghentikan pelatihan saat akurasi validasi berhenti membaik, sementara reduce LR akan menurunkan learning rate secara bertahap ketika model tidak mengalami peningkatan. Kedua mekanisme ini membantu training lebih stabil dan mencegah waste waktu di epoch yang tidak produktif. Selanjutnya, proses latihan model. Model mulai dilatih menggunakan embedding hasil ekstraksi. Validasi dilakukan setiap epoch untuk memonitor performa model. Jumlah epoch 50. Objek history menyimpan keseluruhan riwayat akurasi dan loss yang nanti akan divisualisasikan. Selanjutnya, model classifier yang sudah terlatih disimpan ke file sehingga dapat digunakan kembali untuk prediksi tanpa perlu melatih ulang. Model ini diuji pada data yang benar-benar belum pernah terlihat selama pelatihan. Akurasi tes memberikan gambaran performa sesungguhnya saat model diaplikasikan pada data baru. Pada classification report, sebagian besar kategori memiliki precision dan recall di atas 0,80. Banyak sekali seperti cat, clapping, clock alarm, clock tick. Nah, hal ini menunjukkan model sangat konsisten pada kelas yang pola audionya jelas. Namun, beberapa kelas memiliki performa lebih rendah, seperti sneezing, washing machine, mouse click. Nilai recall rendah mengindikasikan model masih sering keliru saat mengenali suara yang mirip dengan kategori lain. Secara keseluruhan, model memperoleh akurasi 0,75 dengan macro average F1 score 0,75. Hasil ini menunjukkan kemampuan generalisasi yang cukup baik di seluruh 50 kelas, meskipun beberapa kategori tetap menantang. Conversion matrix menunjukkan sebagian besar kelas dikenal dengan baik.
Nah, berikut kurva hasil pelatihan. Kurva akurasi menunjukkan peningkatan yang konsisten. Akurasi validasi juga naik dan bergerak cukup dekat dengan akurasi pelatihan. Pola ini menandakan bahwa model mampu belajar dengan baik tanpa menunjukkan tanda overfitting yang kuat. Selisih kedua kurva masih wajar sehingga model dianggap stabil selama pelatihan. Kemudian kurva loss, nilai loss pada data pelatihan turun secara bertahap. Keduanya bergerak ke arah yang sama, sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif. Tidak terlihat kenaikan tajam pada loss validasi, yang berarti model tidak mengalami degradasi performa seiring bertambahnya epoch. Pola ini menunjukkan bahwa model menangkap pola fitur dengan baik dan generasinya cukup baik. Kemudian saya sudah run untuk tes random dari dataset yang belum pernah terlihat sama sekali di training. Dari 10 data yang diambil secara random, hasilnya hanya satu yang terdeteksi salah prediksi class breaking, padahal data aslinya Dorward Knoop. Kemudian ini confusion matrix dari tes baru. Sekian presentasi dan demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.